Tadi di pembukaan ada yang menyampaikan, tadi dibuka, Allah telah memberikan kenikmatan iman. Saya mau tanya, Bapak Ibu sampai siang ini sudah beriman dengan nikmat atau belum? Jangan-jangan sudah beriman tapi belum nikmat imannya. Sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi belum menikmati sholatnya. Kalau berjamaah bisa khusyuk, sholat sendirian bisa cepat-cepat, itu belum nikmat imannya. Berarti Allah belum memberikan kenikmatan iman. Halawatan imannya belum ada. Baru beriman, cuma belum nikmat. Nah, bagaimana cara menikmati iman itu? Maka dilatih lewat ibadah. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara menyiapkan supaya Ramadan itu nikmat ibadahnya dan semangat. Karena ada orang nikmat tapi kurang semangatnya. Nanti bisa kita lihat, mudah-mudahan yang di Masjid Ad-Duriyah ini semangat dan nikmat sampai akhir Ramadan, insya Allah. Karena ada sementara orang semangat di awal Ramadan, tapi pertengahan mulai menurun, masjid mulai kurang safnya, akhir Ramadan mulai kehilangan jamaahnya dan sebagainya. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan serialnya mengenai amalan-amalan prioritas yang dituntun oleh Nabi untuk dilakukan saat Ramadan. Jangan-jangan Anda mendapatkan puluhan Ramadan di kesempatan yang lalu, tapi amalannya belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, bukan prioritas, bukan berdasar tuntunan. Karena itu diberikan kesempatan di tahun ini supaya diperbaiki lagi. Jadi kalau Anda sudah diberikan hari ini belum dimaksimalkan juga, maka dengan cara apa lagi Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki ini? Hati-hati, Ibu, terutama barangkali saya baru di perjalanan dapat SMS salah seorang jemaah kami perempuan, itu baru meninggalkan kami, meninggal dunia. Beliau kena kanker 2 tahun, dokternya sudah angkat tangan, menyerah. Kemudian beberapa pekan yang lalu saya diminta datang ke rumah sakit untuk memberikan semangat. Begitu saya datang, ibunya langsung menangis. Ustaz, kurang lebih bahasa kita saya di sini tidak bisa ke masjid, sendirian, orang Ramadan, saya di rumah sakit, tidak punya kekuatan untuk ibadah. Masya Allah. Saya balikan pernyataan. Pertama, Bu, berbahagialah ibu, karena ada orang sehat tidak kepikiran Ramadan. Ibu sakit masih memikirkan Ramadan. Ada orang sehat tidak memikirkan ibadah, ibu sakit masih kepikiran sholat. Itu nikmat iman luar biasa. Dan berbahagialah karena Allah sekarang sedang mengisolasi ibu supaya tidak terganggu ibadahnya. Orang lain berkerumun dengan banyak orang, punya kesempatan mampir ke mall, berbisnis, diskusi, arisan. Ada yang Ramadannya sambil ghibah, ibu tidak. Langsung diisolasi oleh Allah supaya berhubungan langsung dengannya tanpa gangguan pihak manapun. Kalau dengan semua nikmat ini ibu diberikan oleh Allah kenikmatannya, kalau ibu sehat kemudian ajalnya belum pasti datang, jangan berikan kesimpulan pada yang bukan urusan kita. Kita tidak tahu kapan meninggal. Mungkin ajalnya masih 10 tahun ke depan, saya sampaikan saat itu. Pikirkan saja sekarang, konsentrasi ibadah pada Allah. Barangkali ini cara Allah menjadikan ibu baik. Kalau sudah ibu baik akan dikembalikan ke lingkungannya menjadi lebih baik. Tapi kalau memang ajalnya akan tiba, Masya Allah, maka inilah cara Allah untuk menyempurnakan cara ibu kembali supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Maksiat tidak ada, teman gibah tidak ada, tontonan yang tidak menarik tidak ada. Dikondisikan langsung menghadap Allah. Kalau ibu sudah disiapkan begini, belum juga bersyukur kepada Allah, dengan cara apa lagi mesti diberikan situasi supaya dekat dengan Allah. Masya Allah, ibu itu menangis, mulai meningkat, zikirnya meningkat, ibadahnya meningkat, dan Masya Allah saya sangat bahagia sekali. Tepat di hari ini, tadi barusan dan akan dimakamkan pada rumah sekarang ini diproses. Barusan saya dapat info beliau cepat dipanggil oleh Allah karena saking sayangnya Allah. Tobatnya barangkali sudah diterima insya Allah. Amalnya sudah meningkat dalam keadaan baik dan tidak membutuhkan sampai akhir Ramadan supaya beliau dipanggil dalam keadaan baik. Gak bisa bicara yang buruk lagi karena sudah selesai. Tidak bisa gibah lagi karena diwafatkan dalam keadaan sudah lepas semua kesalahan besarnya. Nah kita barangkali belum dipanggil sampai dengan hari ini, dosanya belum cukup diampuni oleh Allah. Amalnya masih ringan, belum menutup amal buruk kita. Kalau Anda sudah dihidupkan sampai dengan siang ini tidak dimaksimalkan amalan Ramadannya, berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saat Ramadan ini mari kita maksimalkan, kita fokus pada bahasanya. Hanya 2 saja yang dituntut oleh Al-Qur'an dan Nabi untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Apa yang 2 itu? Saya mohon izin karena akan sambil menulis dan kita coba praktekkan ya. Rasulullah SAW tidak meminta banyak kepada kita saat masuk pada bulan Ramadan kecuali memfokuskan pada 2 amalan. Hati-hati,
ibadah. Satu, memperbanyak atau meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, memperbanyak taubat. Pelan-pelan. Sudah. Dari sekian amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan bisa kita tingkatkan, Nabi hanya meminta kita pada fokus pada dua hal ini saja. Tidak ada yang ketiga. Fokus dua hal saja. Satu, tingkatkan ibadah. Ya Rasulullah, ada banyak ibadah. Ibadah mana yang kamu mesti tingkatkan? Adakah yang prioritas? Adakah yang cuma pendukung saja? Mana yang mesti kami pilih? Maka ada tiga fokus. Perhatikan, barangkali sampai hari ini belum kita lakukan. Ada tiga fokus ibadah, tiga amalan yang diminta oleh Rasulullah dimaksimalkan oleh kita saat masuk pada Ramadan. Satu, awas, jangan-jangan belum kita mulai amalan ini. Mumpung masih hari keberapa sekarang? Hari ke-6, ya. Satu, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisab, surga tingkat paling tinggi, langsung melihat Allah. Setiap datang Ramadan masih membacakan Quran kepada Jibril. Malaikat Jibril menyimak, setiap malam Nabi membacakan. Nabi masih baca Quran. Saya, Anda, kita semua satu, bukan Nabi, bukan Rasul. Atau barangkali ada yang mengaku Nabi di sini? Tidak ada. Sepakat, bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas, tidak ada jaminan. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Maaf, tidak mau baca Quran, aneh. Nabi aja baca, masa kita nggak baca? Karena itu Quran ketika langsung menyebutkan ayat Ramadan, mengaitkan langsung dengan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu saat itu diturunkan Quran. Jadi bulan Quran. Kalau ada orang tidak baca Quran, itu aneh. Ya. Karena itu nanti Bapak Ibu bisa temukan di bulan Ramadan itu semua orang Islam diberikan nikmat Quran. Yang nggak pernah baca Quran pun bisa pegang mushaf itu saat Ramadan. Semua nikmat ibadah diberikan. Yang nggak pernah ke masjid pun, bahkan yang nggak pernah sholat, itu awal Ramadan bisa paling depan itu, paling duluan masuk masjidnya, rame, nikmatnya diberikan. Cuma ada orang yang menjaganya sampai akhir Ramadan, ada orang yang melepasnya dari mulai pertengahan Ramadan. Saya telah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Cara berinteraksi dengan Quran, satu, kita bisa pilih satu di antara tiga. Pertama, qiraat. Apa itu qiraat? Saya persingkat, membaca dengan benar tanpa makna. Baca saja. Ingat kaidahnya ya, baca dengan benar. Tapi tanpa menyatakan terjemah, cuma baca saja, baca. Tapi kaidahnya bukan banyak menghatamkan, baca dengan benar. Ingat, baca dengan benar. Nabi pun seorang Rasul diturunkan Quran pada beliau, bisa hafal Quran puluhan kali. Tapi setiap Ramadan cuma satu kali. Di akhir hidupnya baru 2 kali. Bukan dilarang, maksudnya silakan kalau ingin menghatamkan Quran. Tapi Nabi ingin menunjukkan yang diprioritaskan oleh beliau itu membaca dengan benar. 3 juz benar yang dibaca lebih bagus dibandingkan 30 juz salah semua. Apalagi dibagi-bagi, yang bagi juga salah juga bacanya. Ya. Kalau benar silakan, gak ada masalah. Ya. Jadi silakan khatamkan, tapi baca dengan benar. Ini fokus pertama. Berapa pahalanya? Kita hitung-hitungan dulu ya. Barangkali sudah ada yang tahu kalau baca Quran satu hurufnya berapa pahala? Tahu dari mana? Saya belum ngasih tahu. 10 baik, betul ya. Itu ada di hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, falahu asyru hasanat, dia akan dapat 10 kebaikan, 10 pahala. Falam aqul alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf.
Lamul harfun lam satu huruf, wa mimul harfun mim satu huruf, wa likulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim saja dapat berapa? 30. Itu yang lancar. Yang lancar bacanya. Alif lam mim 30. Yang enggak lancar berapa? 2 kali lagi. Kali yang Alif lam mim mesti diejek. Itu berita baik yang kata Nabi, minimal 2 kali pahala orang yang lancar, minimal 2 kali. Hadisnya sahih. Bedanya cuma 10 poin. Hadis At-Tirmidzi 2920. Walladzi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata berat mengeja hurufnya. Orang bilang lam ini lam mim, masya Allah. Falahu ajran, berita baiknya minimal dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau gitu nggak lancar aja Ustaz yang baca. Itu pikirannya sendiri. Ya. Maksudnya Nabi mengapresiasi pahala belajarnya. Ini masih mau baca Quran dan setiap dia mengulang ditambah pahalanya. Makanya minimal 2 kali. Orang lancar cuma sekali baca alif lam mim, sekali selesai. Yang nggak lancar alif lam mim. Kata ustaznya, Bu, lamnya tambah 2 harokat lagi. Oh, alif lam mim. Diulang 2 kali, kali 2. Mimnya kurang 1 harokat. Oh, alif lam mim. 3 kali diulang, kali 3. Begitu diapresiasi. Anda mengulang tambah pahala, mengulang tambah pahala. Itu. Perhatikan sini. Jadi saat Anda bacakan di bulan Ramadan, ternyata rumusnya yang 1 huruf 10 pahala itu tidak berlaku. Tidak berlaku hadis itu. Saking hebatnya bulan Ramadan, hadisnya langsung pindah, hadis qudsi di Al-Bukhari Kitabus Shiyam. Al-Bukhari Kitabus Shiyam, nomor hadis yang ketiga. Perhatikan kalimatnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah di hadis qudsi, semua orang puasa yang melakukan karena saya, wa ana ajzi bihi, akan saya berikan pahala setiap dia ibadah tanpa batasan. Minimal wal hasanatu bi asyri amsalihah. Minimal setiap kebaikan yang dilakukan 10 kali lipat hari biasa. Itu 7 hari yang lalu kalau Anda baca alif lam mim pahalanya 30. Tapi saat Ramadan itu 10 kali lagi. Jadi kalau baca alif lam mim dapat berapa? Setiap hurufnya 100 kebaikan. Setiap hurufnya. Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Itu yang hitung-hitungan. Yang tidak berhitung Allah berikan pahala tanpa hitungan. Perhitungannya kita dapat 100. Masya Allah. Karena itu rugi kalau orang ada tidak baca Quran saat Ramadan. Itu rugi luar biasa. Orang dapat, dia tidak. Karena itu kata para ulama, hati-hati dengan hadis palsu yang sering datang saat Ramadan. Ini cuma setahun sekali datangnya. Hadisnya berbunyi, niyatus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu hadis palsu. Karena semua ibadah di bulan Ramadan, khususnya sholat. Sholat itu ibadah yang sangat menenangkan. Saking tenangnya, baru masuk saja sudah ngantuk. Coba lihat, masuk masjid itu tempat paling menenangkan. Anda kalau capek kan masuk masjid ya. Saking tenangnya musola, masjid itu baru masuk sudah tiduran. Apalagi Jumat, kalau dilihat hari Jumat. Jadi ini poinnya, orang kebanyakan tidur tidak bisa ibadah. Orang baca Quran dia tidur, orang sholat sunnah dia tidur. Jadi ditepis ibadahnya, ditepis, berkurang kesempatannya. Kalau tidur yang wajar boleh, silakan. Jadi ini bagian yang pertama, qiraat yang dituntut membaca dengan benar. Dan silakan, kalau Anda sudah bisa baca dengan benar, silakan khatamkan, boleh. Caranya begini, saya percepat. Quran ada berapa juz? 30 juz. Yang paling mudah bagi Anda setiap hari 1 juz. Ramadan tahun ini insya Allah 29 hari. Insya Allah. Kalau berdasarkan ilmu yang tadi dari agama kita syariah, baik pakai ruqyah ataupun pakai hisab, itu insya Allah 29 hari jumlahnya. Begitu sampai 1 Syawal 1436 Hijrah bertepatan dengan hari Jumat 17 Juli. Itu hari Kamisnya sudah ada ijtima jam 3 sore, ketinggian hilal sudah 3 derajat. 3 derajat. Di saat maghrib itu datang, matahari tenggelam, hilalnya naik, ya. Itu ketinggian sudah 3 derajat. Pemerintah kita mematok ketinggian 2 derajat. Di yang hisab sudah tidak ada masalah, yang ruqyah pun akan disamakan, itu pasti hari Jumat insya Allah.
Insya Allah. Kalau tidak ada perubahan atau di sini ada yang kreatif, menetapkannya tidak pakai rokyat, tidak pakai hisab, bisa pakai metode lain. Pakai kaca warna akik misalnya. Kalau berubah warnanya biru berarti besok. Kalau enggak sama. Nah, itu nggak usah diikutin. Ya. 29 juz atau 30 juz bagi 29 hari, ya jatuhnya kurang lebih sehari 1 juz. Kalau sehari 1 juz, 1 juz itu kurang lebih 20 halaman ya. 20 halaman sama dengan ada 10 lembar. Yang paling gampang, karena sehari itu masih baca 1 juz, ada 20 halaman, paling gampang supaya tidak merasa susah untuk baca. Setelah selesai sholat, sempatkan baca Quran. Sholat fardu ada berapa waktu? 5. 20 bagi 5, 4 halaman. Setiap selesai sholat, cuma 2 lembar, Masya Allah. Setiap selesai sholat, nggak nyampe 5 menit. 1 halaman aja nggak nyampe kita 1 menit. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 30 detik nggak sampai. Saya itu di atas. Apa kita tidak punya waktu hanya 5 menit saja untuk baca Quran? Kalau Anda sediakan 5 menit dari mulai kemarin tuh, ya 6 hari pertama itu yang pertama sampai akhir Ramadan, itu kita selesai khatam Quran. Selesai Ramadan selesai. Cuma 5 menit setelah selesai sholat. Kalau Anda tidak sempat dan 5 menit saat ini, Masya Allah, maka susah untuk menunggu Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu ketemu lagi. Dan belum tentu muncul motivasi semangat untuk mau baca Quran lagi. Yuk, beli buku seperti saya sarankan kemarin. Sekarang sudah hari ke-6. 6 mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Buku khusus baca Quran. Kalau Anda baca setelah subuh, checklist terus. Sehari nggak baca, silam, kasih tanda tanya. Kalau seharian dari subuh sampai isya nggak baca, misalnya, itu nggak usah baca dulu. Malam-malam bangun, ambil mushaf paling besar, lalu simpan di ruang tengah di rumah kita. Dilihat dulu, jangan dibaca. Lihat, pelototin, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya seharian gak baca Quran? Karena tidak mungkin ada orang di Ramadan gak bisa baca Quran kecuali ada sekat di hati. Qiraat, ini kan sudah ada di hadap kita. Yang kedua, tilawah namanya. Tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu singkatnya membaca dengan makna. Membaca dengan makna. Tak perlu banyak-banyak. 5 ayat, 10 ayat. Kita baca Qurannya, kemudian kita baca terjemahannya, pelajari tafsirnya. Bagaimana maknanya dalam kehidupan kita? Masya Allah, paling gampang begini, saya tunjukkan cara cepat. Kata Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi petunjuk kehidupan kita. Jadi Anda kalau hidupnya mau mudah, belajar dari Quran itu akan dapat petunjuk dalam cara kita beraktivitas. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Di bulan Ramadan diturunkan dan tidak menginginkan susah. Di rumah tangga sulit, di kantor sulit, kehidupan dengan teman-teman di sosialnya susah juga. Itu bukan apa yang salah. Kita yang menyulitkan diri, dan salah satu persoalannya kebanyakan kita tidak lihat petunjuk Quran. Padahal coba cek ya, dari mulai belum lahir sampai dengan lahir sampai dengan kita meninggal itu ada petunjuknya semua. Kalau ibu misalnya, bapak kalau sudah tidak sempat lagi untuk anaknya nanti mengandung, ingin anaknya soleh, itu ada di Al-A'raf 189. Baru lahir usia 0 sampai dengan 2 tahun, ingin bagus, kuat fisiknya, mentalnya, cerdas, otaknya, ada di Al-Baqarah ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai dengan baligh misalnya, ingin cerdas, bagus, mengenal lingkungan, ada pindah suratnya, surah Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Itu baru satu anak. Kalau anaknya lebih daripada 1, Yusuf, Quran surah 12 ayat 3 sampai dengan 29. Tumbuh dewasa, mulai kenal dengan temannya, jatuh cinta, Masya Allah. Itu ada di Al-Hujurat ayat yang ke-13. Cari mahar, An-Nisa ayat yang ke-4. Mulai menikah, Ar-Rum ayat 21. Ingin jadi suami yang baik, An-Nisa 19. Ingin jadi istri yang baik, An-Nisa 34.
Bapak mulai bekerja, mulai cari pekerjaan, bagaimana supaya dimudahkan, karirnya meningkat, pekerjaannya mudah, kalau ada masalah selesai, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Pekerjaan sih gak susah, cuma banyak, datang lagi. Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan ayat terakhirnya. Masya Allah. Ibu juga begitu, ada problem di rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Apa problemnya? Ada semuanya ayatnya, ada semuanya. Masya Allah, tinggal tingkatkan takwa, dilepaskan problem. At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mulai merangkap lagi, mulai punya anak, anak mulai tumbuh lagi. Bagaimana supaya cara baik sementara orang tua sudah dewasa? Al-Ahqaf ayat yang ke-40-nya. Bahkan berkata pun sudah tidak boleh, 17 ayat ke-23. Surah 17 ayat 23. Ada semua, ada semua. Anak mulai sekolah, bagaimana supaya terangkat memilih sekolah yang baik? Ada Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Dia kesulitan di pelajaran supaya mencerna dengan bagus, ada. At-Taubah ayat 122. Ada semuanya. Persoalan jarang kita baca, yang dibaca itu saja. Dari subuh sampai isya, An-Nas lagi. Lantas Anda mimpinya ketemu jin terus yang dibaca itu. Nah, yang paling gampang, kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat Quran untuk bimbingan hidup? Misal, gini, Anda khatamkan Quran, supaya khatam, ini kan 1 kali selama Ramadan. Supaya khatam 2 kali, naikkan porsinya 2 kali lipat, 8 halaman. 8 halaman setiap selesai sholat, maka tanggal 15 Ramadan khatam kita Quran. Kemudian ambil 5 hari untuk tilawah. Ustaz, di sini kita sering berikan penyuluhan pada orang, jadi orang tua yang baik, ya, KB dan sebagainya. Coba tanyakan pada diri kita sampai siang ini, sudahkah jadi ayah dan ibu yang baik menurut Al-Quran? Jangan-jangan menurut kita sudah baik, tapi menurut Allah belum baik. Kenapa tidak keluarkan oleh kita? Misal bapak bimbingan jadi ayat yang baik dalam Al-Quran, keluarkan ayat Quran. Ibu demikian, ibu Qurani. Sekarang sudah ada indeks-indeksnya kan? Keluarkan ayat-ayatnya. Ayo tilawah satu keluarga. Kita ambil misalnya 5 hari saja untuk tilawah. Bapak mulai bertanya pada ibu, ini mah, saya menurut Quran mesti seperti ini, sudah sampai mana? Ibu direspon, ya Pak, mama juga diminta begini, sudah seperti apa? Ayo bicara, sharing satu sama lain. Masya Allah. Kemudian anak-anak kita juga belajar, itu luar biasa hasilnya. Nah, orang-orang yang mempraktekkan ini, maka kata Nabi, perhatikan, hadisnya pindah. Dapat pahala qiraah karena baca Quran juga, dan dapat 4 keutamaan lain. Keempatnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 2700. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada orang kumpul di salah satu rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah, kemudian mereka tilawah Quran, bukan qiraah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mendiskusikan isinya dengan sesamanya. Illa, kecuali satu, perhatikan yang diberikan oleh Allah, yakini ini, ghasyiyatuhumur rahmah. Saat mereka sedang belajar, rahmat Allah diliputkan rahmat, bukan diturunkan tapi diliputkan, menaungi kita. Kalau sudah ada rahmat, itu artinya pemberian 1 di antara 3. Semuanya ada di Quran. Bapak Ibu tinggal pilih. 1, ampunan dari dosa. Quran surah 39 ayat 53. Ampunan dari dosa. Makanya Nabi kalau sedang tilawah Quran menemukan ayat tentang doa ampunan, itu langsung mohon ampunan kepada Allah. Al-Baqarah yang paling populer 286. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, itu langsung berdoa. Karena orang tilawah saat berdoa itu ampunan Allah turun. Ada ayatnya. Kemudian rahmat yang kedua bisa berarti solusi dari setiap persoalan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in, kata Al-Quran, setiap orang hidup pasti akan diuji dengan masalah. Jadi nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Ini kelihatannya tenang-tenang, pandangannya fokus, belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin di kantor sedang ada masalah, di rumah tangga sedang ada ketegangan, mungkin. Minal khauf, ujian pertama gelisah, khawatir, tidak tenang. Wal ju' dan lapar. Sekarang kita lapar, kapan bukanya dan sebagainya ada. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang dan seterusnya. Tapi poin pentingnya, orang-orang yang tilawah Quran diturunkan rahmat. Ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa dengan musibah, apalagi dia tilawah Quran, maka rahmat Allah akan dilimpahkan. Dan yang terakhir, pemberian kebutuhan dunia dan akhirat. Quran surah 1 ayat 3. Ini kita minta 17 kali dalam sehari. Pemberian kebutuhan dunia dan akhirat. Dunia disebut Rahman,
Barangkali di antara kita saat ini ada yang punya masalah dengan kebutuhan dunianya. Ayo mintakan. Anda saat sedang tilawah itu ada kebaikannya. Dan ada kebaikan akhirat namanya rahim. Rahim ingin masuk surga, ingin di mana, seperti apa tingkatannya terakhir. Ini 2, saya percepat. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, tenang. Jadi kalau Anda baca surat Ar-Rahman misalnya tanpa arti sampai ayat yang terakhir, dengan baca 5 ayat saja tapi dengan artinya, dengan terjemahannya, itu akan beda ketenangannya ke jiwa. Tidak percaya silakan baca 5 ayat saja kemudian baca terjemahannya. Lihat tafsirnya, itu lain, ada ketentraman berbeda dalam hati kita. Ini sakit. Ketiga, saya percepat. Wa haffathumul malaika, dikerumuni oleh malaikat. Malaikat berkerumun. Dengan main-main ya. Kalau Anda sudah tilawah Quran, bacakan, malaikat itu ikutan. Kalau berdoa bisa diaminkan. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man inda. Sampai selesai belajar akan disanjung oleh Allah, dipuji. Disanjung Allah. Ini keutamaannya. Jadi ayo kita maksimalkan. Kalau sudah qiraah sudah kita selesaikan, ayo pindah tilawah Quran, keluarkan topiknya, bahas bersama-sama. Karena itu orang tua kita dari sejak dulu itu sebetulnya selalu mengarahkan kita pada tilawah, bukan qiraah. Cuma Bapak Ibu kalau sedang punya acara kan suka ada sari tilawah kan kalau baca Quran. Qiraah yang baca namanya qori. Kan yang menerjemahkan sampainya disebut sari tilawah kan? Baca, terjemahkan, sari tilawah. Mungkin dulu yang menerjemahkan pertama Bu Sari, makanya sari tilawah. Kalau Pak Adi mungkin Adi tilawah. Dodi tilawah ya. Sari tilawah itu enggak ada. Sari tilawah tidak ada. Yang ada tilawah. Tilawah itu istilah kita saja, sari tilawah. Karena yang menerjemahkan pertama kali siapa? Bu Sari. Saya percepat yang terakhir, yang ketiga. Ayo yang belum mulai rencanakan dari sekarang kira-kira mau tilawah apa? Yang terakhir tahfidz, menghafal. Allah. Tahfidzul Quran, menghafal. Ini 15 hari pertama hatam Quran, 5 hari tilawah. Tersisa berapa hari? 9 sampai 10 hari kurang lebih. Biasanya 10 hari terakhir itu ada acara apa saat Ramadan? Ikaf, insyaallah. Saya mau sampaikan rahasia, tapi ini diantara kita saja di sini. Saya baru sampaikan di sini di masjid ya. Perhatikan, saya tidak akan ulang tahun depan karena kita belum tentu bertemu tahun depan. Perhatikan, 10 hari terakhir Ramadan itu hari yang sangat luar biasa untuk menghafal Quran. Dan rata-rata penghafal Quran memaksimalkan 10 hari ini. 10 hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan informasi penting dulu ya. Pertama, sebelum ke caranya, perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Saya berikan kisi-kisinya saat kita mau masuk surga nanti ya. Insyaallah. Lihat sini. Saat Bapak Ibu masuk surga insyaallah, itu ada gerbang besar, bawwabah kabirah, gate-nya. Setiap gerbang ini nanti, gerbang besar ini memiliki gerbang-gerbang kecil lagi, pintu-pintu kecil. Dijaga oleh malaikat, tidak boleh orang-orang masuk sebelum orang pertama yang masuk, namanya Muhammad SAW. Ditanya, "Man siapa Anda?" "Ana Muhammad," kata Rasulullah, "saya Muhammad." Masya Allah. Kata malaikat yang jaga, "Umirtu alla aftah hadhihi al-abwab." Saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini satu pun kecuali Anda pertama yang masuk. Dan Rasulullah ini tidak akan pernah masuk sebelum menunggu umatnya seluruhnya hampir sampai. Itulah Muhammad SAW. Yang luar biasa, gate ini berisi pintu-pintu khusus. Satu misal ada pintu orang puasa namanya Ar-Rayyan. Jadi orang puasa masuknya lewat sini saja dan gak akan dimasuki yang lain. Lewat sini saja. Yang lain gak bisa masuk. Anda rajin tahajud gak pernah puasa gak bisa lewat sini. Bahkan hadisnya sahih. Setelah semua orang yang biasa puasa masuk, pintu akan ditutup. Tidak satu pun orang masuk. Ada pintu tahajud yang biasa tahajud, Masya Allah. Ada di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada pintu sedekah, Masya Allah. Dan ada pintu penghafal Quran. Lain-lain pintunya. Kalau Anda ingin masuk lewat pilih dari pintu mana saja, ada dua amalan.
Satu berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan, yang satu untuk ibu saja, laki-laki nggak bisa. Yang umum itulah yang senang dengan sunnah Nabi, bukan cuma sholatnya. Di meniru kebiasaan Nabi, bangun tidur Nabi bangunnya seperti apa, makannya seperti apa, jalannya bagaimana. Itu orang kalau diwafatkan di surga nanti boleh pilih mau masuk pintu mana saja silakan. Dengan yang kedua khusus bagi perempuan, di akhirnya di hadis sahih. Ini pun yang telah menikah ya, jadi yang belum menikah belum bisa. Perhatikan hadisnya. Idza shalatil mar'atu shalataha. Kalau perempuan, istri itu cuma sholat wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah. Wa shamat shamaha, dan puasa Ramadan saja, yang lain tidak. Wa hafizat farajaha, kemudian menjaga kehormatannya, dia tidak selingkuh. Yang keempat, perhatikan ini yang poin penting Pak ya. Saya ke Bapak dulu ya. Wa ata'at zawjaha, dan istri itu taat pada suaminya saat suami meminta yang baik-baik. Bisa, mah pakai hijab, mah ngaji langsung. Mah ikut taklim langsung. Mah arisan tidak Pak, ada jadwal taklim dulu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka perempuan yang seperti itu, qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan padanya hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silakan kamu masuk surga dari pintu mana saja, boleh pilih. Tapi baru masuk, belum menempati surga. Baru masuk gerbang utama. Surganya belum. Bapak Ibu sekalian, ternyata saat Anda akan memasuki surga kita itu, insya Allah, itu perintah pertamanya langsung dari Quran. Langsung dari hadis ini, diminta membaca Quran yang biasa dibaca atau dihafalkan. Perhatikan kalimatnya. Iqra warattil atau Iqra waqar. Surga itu dilukiskan ada tingkatan-tingkatan sampai yang paling tinggi Firdaus namanya, paling tinggi, insyaallah. Firdaus. Nah, Anda saat akan masuk surga kita itu setelah lewat gerbang tadi, itu diminta baca Quran yang biasa dihafal. Ya. Silakan baca Quran yang biasa kau hafalkan itu. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu, disitulah tempat kita untuk tinggal. Akhir bacaan kita. Dan hebatnya nanti, perhatikan, satu, Masya Allah. Orang yang biasa menghafal Quran dengan cepat saja, madnya, bacaannya paling pendek, panjangnya cuma pendek 2 harakat, itu saat baca Quran akan yang paling panjang. Biasanya cuma pendek 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saat masuk surga paling panjang 6 harakat mana ada sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap dia naik, keindahan surga dia saksikan. Gak mau cepat-cepat. Setiap naik, perhatikan, setiap dibacakan naik lagi. Berhenti di situ tempat tinggal. Karena itu akan banyak orang masuk surga tapi menyesal. Ada orang yang hafal 5 ayat sampai Al-Baqarah 5 ayat. Ulaika ala hudan rabbi wa ulaika humul muflihun, berhenti di sini. Temannya 10 ayat naik lagi. Temannya 20 ayat naik lagi. Yang ini mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya enggak sampai 10 ayat? Yang ini, ya Allah, kenapa saya dulu enggak sampai 20 ayat? Bapak Ibu sekalian, dan gak bisa dibalik. Allah boleh enggak dari Allah dulu? Di surga itu sudah full, gak perlu ayat yang full lagi. Sudah enak. Kita harus mulai dari awal. Ya. Saya mengajar dulu di Timur Tengah. Kalau di Libya khususnya, nanti yang hebat di Palestina itu, di Libya, anak usia 10-15 tahun itu Masya Allah minimal rata-rata sudah 15 juz. Kalau 17 tahun belum hafal Quran itu aib itu. Gak ada teman, susah cari temannya, susah. Yang paling hebat anak Palestina itu 10-15 tahun rata-rata hafal Quran, rata-rata ya. Dan kalau sudah hafal Quran, temannya belum hafal, nanti dicandai ya. Bahkan ada yang 4-5 tahun itu sudah mulai hafal, sudah hafal Quran. Nanti akan berkata kepada temannya, bisa 4-5 tahun baru 15 juz, temannya sudah 30 juz. Temannya akan berkata kepada yang satu lagi, saya nanti kalau sudah di surga sudah sampai atas, kamu masih di bawah, saya dadahin kamu. Perhatikan, 4-5 tahun sudah 30 juz, Anda 40 tahun, 50 tahun sudah berapa juz? Yang cuma juz Al-Bukhari saja itu sudah ada. Ayo Qurannya, hati-hati. Barangkali, maaf, itulah mungkin hikmahnya kenapa anak-anak itu cepat diambil bingung. Karena menurut Allah sudah kamu capek setengah roti dibagi 16 orang, kalau mau minum mesti disterilkan dulu karena airnya sudah diracun. Jangan lama-lama, meninggal saja sekarang, diberikan rahmat oleh Allah, nanti cepat dapatkan kenikmatan luar biasa. Itu sudah janji Allah Ali Imran 169-190.
Anda, saya, kita sampai hari ini dihidupkan karena mungkin menurut Allah bakal kita lucu. Saya punya kawan, belum bertemu secara langsung, tapi kami satu profesi. Beliau pimpin pesantren Quran khusus di tahsin, namanya Ahmad Muzammil. Usianya 38 tahun. Masya Allah, Bu, Pak, hafal Quran, hafid, kemudian mengajar tahsin juga, menemukan metode ini di Indonesia. Anda kalau tahsin itu beliau pahalanya dapat. Masya Allah, Kamis sebelum Ramadan beberapa pekan yang lalu diwafatkan oleh Allah. Meninggalnya itu enak luar biasa, cuma bersin 2 kali setelah salat subuh jam 5, bersin 2 kali kemudian tidur, tidak bangun lagi. Kamu tidak memerlukan Ramadan, sudah selesai. Dosa insya Allah terampuni, amalan sudah banyak, setiap orang tahsin kamu dapat pahala. Cukup bersin 2 kali, bersin, tidur, gak bangun lagi. Anda tadi bersin berkali-kali belum meninggal juga. Barangkali kita belum dapatkan itu. Kalau tidak dimaksimalkan, sudah dikasih kesempatannya, nggak dimaksimalkan juga barangkali. Berapa Ramadan lagi untuk dibutuhkan bagi kita supaya bisa mau menghafal Quran? Kenapa penting saya sampaikan ini? Satu, belum tentu bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Momentumnya belum dapat. Yang kedua, saya sudah sampaikan ini. Yuk kita bandingkan. Seorang kakek usia 79 tahun. Di 10 hari terakhir, saya katakan menghafal Quran dari sekarang. Persiapan untuk pulang. Masya Allah, kakek itu rajinnya luar biasa. Namanya Pak Sedik. Suka pakai jaket warnanya keren kayak ini. Setiap mau sekolah, orang 10, beliau 20. Singkatnya 10 hari hafal 3 juz. 10 hari 3 juz. Hafalkan lagi. Masya Allah. Sebelum datang Ramadan diwafatkan oleh Allah. Sudah pulang dengan bacaan Qurannya. Hafalan sudah ada, amalan sudah bagus. Yang menyolatkan orang-orang itikaf, yang memandikan teman-teman itikaf, yang mengantarkan kuburan orang-orang baik, dan bekal pulang sudah ada. Beliau bisa hafal 3 juz dalam 10 hari. Artinya punya kemampuan kuat kita untuk hafal. Hari-hari kemarin kemanakan? Tapi agak keterlaluan nampaknya. Orang 79 tahun hafal 3 juz dalam 10 hari. Antum yang belum sampai usia itu diberikan kesempatan sampai dengan sekarang belum mau menghafal juga. Sampai kapan lagi? Tapi ini masih biasa, Bu. Ada seorang ibu, ini kisah nyata. Melepas suaminya yang tikaf masjid, Pak. Ibunya merawat anak dia, 3 anak. Bahkan salah satunya masih disusui. Masya Allah, suami yang tikaf ke masjid pulang hafal 3 juz. Istrinya ternyata hafal 30 juz 10 hari. Menghafal di rumah 30 juz. Karena itu saya sarankan mulai hari ini rencanakan, hafalkan, dan kuatkan niat kita karena Allah. Allah tidak akan lihat kuantitas berapa juz yang kita hafalkan. Allah akan lihat usaha kita. Itu yang akan insya Allah memberikan keringanan kita saat di akhirat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa jadi kemudian berhafal Quran. Cukup dengan amin. Besok hafalkan dulu. Anda amin-amin gak mau menghafal sampai kiamat kurang 2 hari susah. Baik, saya sempurnakan dulu sebentar ya. Amalan kedua saya percepat. Kita sampai jam 4. Saya sempurnakan dulu. Dua. Memperbaiki kuantitas dan kualitas sholat. Perhatikan ini penting sekali. Kuantitas dan kualitas sholat. Kuantitas dari segi jumlahnya. Awas, Ramadan sudah diberikan kenikmatannya. Barangkali Anda sebelum Ramadan cuma wajibnya saja, ke masjid sekenanya. Ayo saat Ramadan momentumnya ada. Yang sebelumnya tidak pernah misalnya dengan sunnahnya, yuk sekarang rencana nomor hadis 415. Masya Allah. Saya mau tanya, ada yang sudah punya rumah di surga? Ada yang mau punya? Kalau angkat tangan yang mau punya? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Enggak, saya akan jadi saksi di akhirat nanti bagi orang-orang ini pernah angkat tangan tapi nggak jadi baginya. Anda kalau sudah angkat mesti praktekkan itu. Ya. Lihat, hadis selesai, saya bacakan. Perhatikan kalimatnya. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapa yang salat 12 rakaat menyertai salat fardunya fi yaumin wa lailatin, di siang dan malam. Berapa saja jumlahnya yang 12 rakaat itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur, qabla dhuhur. Teknisnya 2-2. Jadi kalau besok setelah azan zuhur, tolong diberi waktu dulu 10 menit, 15 menit misalnya, atau 10 menit dah. Salat 2 rakaat selesai, salat. 2 rakaat selesai, salat. Ini sunnah pertama. Yang kedua, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur. Di 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib.
Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10 jumlahnya. Dan yang terakhir rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah. 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Siapa yang mendawamkan ini dalam hidupnya sampai dia meninggal dunia, perhatikan, bunyiya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan balas dibangunkan satu rumah khusus di surga. Dapat rumah. Yuk kita bandingkan ya, bisa. Maaf. Kalau bangun masjid pahalanya apa? Dibangunkan rumah di surga. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun berkontribusi bangun masjid di bumi, tidak harus dengan uang, dengan dana, mungkin dengan tenaga, dengan ide, ya bantu-bantu, dengan kadar keikhlasannya dibalas oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Tapi maaf, punya rumah di surga yang berkontribusi bangun masjid itu belum tentu bisa memasukinya. Kalau tidak pernah memakmurkan masjid itu. Anda bangun masjid tapi maksiat juga, sholat di situ tidak pernah, baca Quran di situ tidak pernah. Memang rumahnya ada tapi cuma dilihat, nggak bisa dimasukin. Dan celakanya rumah di surga nggak bisa dikontrakkan. Orang tadi sudah punya. Tapi yang ini, karena dia beramal, dibuatkan dan langsung bisa masuk. Kalau tidak ada dosa yang lain, masuk dia. Masya Allah. Ya, saya sudah lihat wajah-wajahnya yang tadi mengangkat tangan. Maka minimal boleh saat ini dia teruskan sunnah. Jadi setelah pengajian luar yang belum ba'diyah, kita ba'diyah dulu. Ya. Kemudian besok kita rencanakan 12. Kalau Anda ingin tambah lagi, yuk, tarawih itu nggak usah dihitung karena sudah otomatis. Yang tidak tarawih rugi, pahala puasanya tidak sempurna. Itu sudah kata Qurannya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa dengan menunaikan ibadah di malam hari, tarawih. Jadi kalau Anda tidak tarawih, puasanya sah, tidak perlu qadha. Cuma pahalanya tidak sempurna, mungkin 80% saja. Karena itu ditekankan oleh Nabi, tarawih, hadisnya banyak. Nanti kita lihat satu-satu. Dan kalau sudah siap ini, syuruk. Sudah itu tambah duha, itu luar biasa duha itu ya. Hadisnya banyak itu, hadisnya banyak. Yuk rencanakan, nih kuantitas. Kemudian saya percepat kualitas. Masa sudah 40 tahun, 50 tahun sampai hari ini sholat gak paham-paham juga bacaannya. Mau sampai kapan? Kata Quran, kebanyakan orang sholat itu tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat. Jangan tunjuk orang lain. Pasti diri kita pun termasuk di situ. Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Mau sampai kapan lagi? Apa mau sampai meninggal kita nggak paham-paham? Kenapa nggak hari ini kita keluarkan doa kita, baca, lihat terjemahannya, hafalkan. Saat kita baca itu pikiran kita sibuk menerjemahkan, hati kita meresapi. Karena itu Abu Bakar saat takbir saja Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya Masya Allah itu merasakan, ya Allah, saya mengenal Engkau Maha Besar, tapi saya kadang-kadang merasa besar dalam hidup, sombong terhadap teman, angkuh terhadap keluarga. Itu dirasakan, bergetar hatinya, bergetar. Itu baru takbir, sudah bergetar. Beda tipis dengan kita. Kalau sholat subuh dipuncakkan takbir buatan juga. Dosa banyak karena nggak paham. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tangannya bergerak, pikirannya kemana-mana. THR kapan, arisan berdak, bagaimana, mobil di mana, semua karena ini kualitasnya belum maksimal. Dan yang paling aneh, minta dalam sholat diulang lagi, padahal minta berkali-kali itu. Contoh, seringkali orang setelah sholat minta diberi rezeki, padahal minta berkali-kali saat sholat, terutama saat duduk di antara 2 sujud itu. Mintanya banyak sampai 8. Rabbighfirli warhamni wajhurni warzuqni. Warzuqni itu ya Allah berikanlah saya rezeki, diulang-ulang. Sholat subuh saja mintanya 2 kali. Setelah sholat minta lagi, ya Allah berikan saya rezeki. Yang tadi apa? Yang tadi warzuqni ya Allah. Anda nggak paham. Ya, termasuk ini kualitas dan kuantitas bacaan sholat kita. Ya. Ayo mau sampai kapan itu baca juz amma, mau sampai kapan? Kenapa nggak ditambah bacaan Quran kita? Ya, menjadi imam yang bagus. Terutama saya tekankan para ayah ini. Ayo para ayah, siap menghafal Quran? Harus siapkan dari sekarang. Karena antum jadi imam di rumah tangga, jadi imam. Minimal harus itu yang dibaca. Jangan seperti kejadian ini kisah nyata, walaupun ada lucunya, tapi ini tidak dusta. Saya ditanya betul. Saya ke Panjalu, mampir ke Garut, ada satu pertanyaan dan ini nyata ditanyakan dan saya jawab itu tentang hukum sholat. Pak, awas jangan menimpa anak bapak yang laki-laki. Jadi ada seorang menikah. Si laki-laki ini menghafal Quran itu dari mulai hidupnya sampai menikah cuma qul huwallahu aja yang hafal. Qul huwallahu ini nyata ini. Ibu mertua kemudian minta supaya jadi imam di rumahnya itu. Begitu sholat subuh qul huwallahu dibaca,
rakaat 1, rakaat 2. Kemudian saat maghrib terdengar qul huwallahu lagi, rakaat 1, rakaat 2. Kan 3-nya siap. Begitu mau sholat isya kata ibundanya, nah gak apa-apa lah yang pertama itu qul huwallahu, tapi yang kedua cari surat lain ya, biar ada variasi gitu. Begitu sudah waladhdallin, amin, si anak ini dia agak lama. Dikira ibu mertua dengan isinya di belakang sedang cari surat yang lain. Ternyata sudah agak lama, tengok ke belakang. Ma, boleh nggak qul huwallahu lagi? Saya ditanya bagaimana hukum orang seperti itu. Yang pertama saya bilang hukumnya sholatnya batal. Dan yang kedua mesti belajar. Mau sampai kapan? Ya. Ayo, perbaiki. Saya yakin di sini insya Allah semuanya berniat baik. Ya. Saya lihat dari sebulan lalu sampai hari ini atau pekan lalu ya sampai hari ini itu wajahnya sudah lebih bersinar. Ya. Kenapa bulan lampu? Sudah kita berhenti diskusi dulu. Ada 5 menit sampai 1/4 ya jam kantornya. Kalau mau tambah silakan mau tanya apa saja dulu. Tinggal satu lagi tobat itu. Ya, kalau tidak ada saya akan percepat. Silakan ada yang mau tanya dulu barangkali ibu silakan. Tanya apa saja tentang Ramadan silakan. Mau tanya tarawih tanya apa silakan. Barangkali ada sesuatu persoalan. Ibu di belakang Pak bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalkan seorang perempuan, seorang istri, dia banyak sholat, dia banyak baca Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika dia diminta untuk menutup aurat sama suaminya, tapi dia merasa belum siap, belum mau gitu. Itu gimana Pak Ustadz dalam nanti masuk surga itu? Apakah dia bisa masuk pintu surganya? Atau memang hanya memandang di luarnya saja? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jawaban paling pasti kalau masalah surga atau neraka itu Allah. Nanti kita lihat sama-sama Bu ya. Saat kita ke sana kita lihat. Tapi kita coba lihat alamat atau tanda-tanda dan pendekatannya. Tanda-tanda dan pendekatannya. Ibu buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis di Muslim paling lengkap di Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Ustaz, dari Qurannya ada nggak kalau persoalannya langsung? Ada, Quran surah An-Nisa. Ini tentang ibu ya. Ayat 34. Yuk kita lihat. Kemudian setelah yang terakhir kalau nggak mau juga sampai meninggal dunia, Quran surah Ali Imran, Quran surah 3 ayat 185. Kita mulai dari kewajiban seorang istri dulu terhadap suaminya, apa yang harus dilakukan. Dan kalau dia tidak melakukan itu maka berdosa. Ingat ya, maka berdosa. Dan setiap diminta tidak melakukan, dosa bertambah, dosa bertambah. Apa diantaranya? Yuk kita lihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Para lelaki, para suami dilebihkan dari para perempuan. Diberikan kelebihan. Ya. Untuk apa kelebihan itu? Bima anfaqu min amwalihim, supaya punya bekal mencari nafkah. Jadi hati-hati Pak, untuk bapak, para ayah, para suami, Allah sudah berikan perangkat mencari nafkah. Jadi kalau mau bergerak saja, mau beraktivitas, itu nafkah datang. Apa itu nafkah? Nafkah itu singkatnya kebutuhan rumah tangga. Kalau di rumah misalnya ada 5 orang, bapak, ibu, 2 orang anak, misalnya 1 yang bantu-bantu, bapak mencari itu 5 rezeki 5 yang tadi diberikan semuanya. Perempuan tidak diberikan. Perempuan tidak diberikan kemampuan itu. Karena itu haram bagi perempuan mencari nafkah, haram. Tapi tidak dilarang untuk bekerja. Kalau bekerja silakan. Tapi kata Qur'annya akan capek. Karena punya tugas khusus saat di rumah tangga. Kalaupun mau kerja tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mengurangi atau bahkan mengabaikan kewajiban yang berlaku di rumah tangga. Tapi tidak dilarang untuk kerja. Yang tidak boleh mencari nafkah sepanjang suaminya ada. Kalau perempuan kemudian mencari nafkah, suaminya diam-diam, maka suami dosa, perempuannya pun dosa. Dan saat diturunkan nafkah itu tidak berlaku untuk semuanya, cuma untuk perempuan itu saja. Makanya kalau perempuan mencari nafkah, suaminya diam-diam, itu cenderung punya masalah di rumah tangga. Ini bapak itu Masya Allah ya. Mencari nafkah, kerja boleh pensiun, tapi nafkah tidak ada pensiun. Kerja boleh pensiun, mencari nafkah tidak. Sepanjang tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, itu nafkah bisa turun. Asal mau gerak saja, asal mau gerak. Pak Mario Teguh itu punya rumus. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Tapi rumus itu dipatahkan oleh tukang parkir. Di mana ada jalan, di situ ada usaha.
Mereka cuma punya pakai peluit saja, dapat 2.000, dapat 2.000. Itu baru nikmat mulut itu. Belum nikmat tangan, belum nikmat kaki, belum yang lainnya. Jadi kalau mau gerak saja itu Masya Allah. Masya Allah ada peluangnya. Ya. Tapi poinnya, ini untuk ibu jawabannya. Yuk kita lihat. Fassalihatu, maka seorang istri yang saleh itu kewajibannya ada 2. 1, qanitatun, taat pada Allah dengan cara menaati suaminya ketika meminta yang baik-baik. Jadi kalau suami minta yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah, ibu wajib taat. Wajib taat. Bisa, ma, yuk baca Quran, langsung baca. Ma, yuk ikut taklim, ikut taklim. Ma, pakai hijab, ya. Jangan tunggu belum siap, Bu. Karena kalau cari-cari nggak siap, nggak akan datang siapnya. Siap itu harus dipaksakan. Makanya kalau kita mau memulai sesuatu, ada satu doa itu yang sangat luar biasa. Itu cepat itu bisanya. Ya. Mau saya ajarkan? Yuk, semuanya. Allahumma paksain. Paksa. Ya. Belum kena tahajud, paksa. Anda baca doa yang lain, kalau nggak dipaksa nggak akan terjadi. Ya. Memang agama itu ya begitu. Ya, cobaannya begitu, harus sabar. Dulu orang pada pakai hijab, Pak, pakai kerudung. Cuma ada satu yang tidak pakai, dia sabar dicaci, dicela sabar, dicaci sabar. Karena dia sabar dalam maksiat, yang lain ikut-ikutan. Sekarang situasi berbalik. Saat orang tidak pakai, ibu mau pakai. Ya, maka sudah selayaknya pejuang dakwah itu bersabar, pejuang syariat itu bersabar, pahalanya banyak. Masya Allah, saat dicela itu, orang lain mencela menganggap naik, itu ada di Al-Baqarah 214. Jangan dikira untuk mendapatkan surga itu mudah. Ya, masa kumul baksa pertama-tama dengan godaannya dulu sudah mulai solehah, ya alim sekarang itu biasa. Saat mencela itu rumusnya, maaf, itu sebetulnya sedang dapat nikmat. Kalau ada orang mencela kita, itu maaf sekali lagi, dosa kita sedang diambil oleh orang tersebut, kebaikan orang itu diberikan pada kita. Itu rumus agama. Jadi berbahagialah kalau dicela. Atasan datang marah-marah misalnya, marah luar biasa, berbahagia itu. Itu tandanya, kalau sampai yang tidak wajar, itu tandanya kebaikan kita, kejelekan kita sedang diambil, kebaikan beliau sedang diberikan pada kita. Jadi Anda yang punya jadi kedudukan, punya atasan, hati-hati ya. Sebaliknya juga, yang bawahan jangan gibah. Begitu gibah sebaliknya, sudah dapat pahala dikembalikan lagi. Dasar bos saya tadi, dibalikin lagi tuh. Itu poinnya. Jadi yang pertama kata Al-Quran, kalau mau sesuatu paksakan dulu. Ada kebaikan, suami minta, lakukan. Tapi kalau minta maksiat, boleh menolak dengan cara yang lembut. Ibu sudah berhijab, bapak datang, Ma, ada undangan nih di pesta, jangan pakai kerudung dulu lah. Sebentar aja kok. Jawab dengan lembut, Ma, ini mama pakai kerudung, dididik oleh ibu dan ayah almarhum selama 40 tahun, Pak. Papa minta ditanggalkan dalam 4 menit. Bagaimana nanti menghadap mama dan papa di akhirat nanti? Pelan-pelan, dengan bahasa yang lembut. Itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, menjaga nama baik suami, khususnya saat tidak sedang bersamanya. Itu kewajiban ibu. Cuma 2 syarat istri salihah. Menjaga nama baik suami, khususnya sejak tidak sedang bersamanya. Ingat kenapa ini diberikan pada perempuan dan ditempatkan di surat An-Nisa. Apa artinya An-Nisa, Bu? Tuh, sudah clear. An-Nisa itu bukan perempuan. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Banyak jamak. Kalau sendirian namanya mar'ah. Mar'ah itu dari kata muru'ah. Muru'ah itu punya 3 arti. 1, orang yang senang sekali tampil indah. Makanya bedanya laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu memperhatikan keindahan, Pak. Bapak mau kondangan, baju belum disetrika, biasa aja. Dari belakang, ganti. Nah, itu perempuan. Yang kedua, senang terhormat. Sifat yang gemar terangkat, terhormat. Makanya kalau ibu ajak anak misalnya ke sekolah, ya, temannya mengatakan, Alhamdulillah Bu, anak saya ranking 1. Oh, anak saya juga sudah hafal Quran, gak mau kalah. Naik. Dan yang ketiga, perhatikan, ini seakan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin, berkaca. Senang melihat, senang berkaca. Karena itu kemanapun perempuan, umumnya, walau tidak semuanya, itu senang bawa cermin, kaca. Cermin, kaca. Ya. Turun di rumah pakai kaca, turun dari mobil lihat spion. Masuk ke tempat kerja ada kaca, lihat juga. Semua dilihat. Itu wajar, biasa. Tapi perhatikan, kenapa disebut dengan mar'ah salah satunya? Mirip dengan cermin. Pak, saya tanya Bapak, kalau cermin kita lempar, pecah, bisa nggak disatukan? Bisa dipakai berkaca, bisa? Bisa, Pak, cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan sifat perempuan, sensitivitasnya sama dengan cermin. Kalau dilukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah terjadi. Rekening listrik 20 tahun yang lalu masih ingat. Karena itu sifatnya seperti cermin. Tapi kalau banyak kan di luar namanya jadi nisa. Nisa itu dari kata nasa. Ya, nasa.
Nasa itu punya dua arti. Yang pertama, cepat tersentuh, tergugah, cepat goyah. Makanya kalau nonton sinetron misalnya, bapak biasa aja, ibu itu sudah keluar tisu banyak. Nasa cepat tersentuh. Yang kedua, nasa itu yang gemar cerita, gemar keluar cerita. Di perempuan sependiam apapun, kalau kumpul dengan teman-temannya perempuan itu bisa cerita. Saya nggak bilang gosip, cuma cerita. Dan ini sudah ada penelitian khusus menyampaikan bedanya perempuan dengan laki-laki. Perempuan lebih banyak yang keluar ceritanya kalau ditanya. Ada penelitian 2 orang, suami istri, pulang dari pasar. Suami ditanya, Pak dari mana? Pertanyaan yang sama. Dari pasar, selesai. Ibu dari mana? Dari pasar, Pak. Masya Allah, jalan tuh becek, cabainya naik. Pertanyaan dari mana? Jawaban bisa ke cabai dan bawang. Baik. Karena itulah berbahayanya ibu, hati-hati. Berbahayanya ketika ibu menikah dengan suami misalnya, kenapa diminta menjaga nama baik suami? Satu alasan logisnya, karena perempuan cenderung membawa nama suaminya. Nama suami. Contoh Bapak Andi menikah dengan Bu Dewi. Itu setelah menikah ibu akan dikenal dengan Ibu Andi. Tidak berlaku sebaliknya. Bapak Dewi itu enggak ada. Bahkan dalam jabatan pun Andi jadi RT misalnya, Bu Dewi jadi apa? RT, padahal yang RT Andi. Dan yang paling berbahaya sekarang sedang taklim misalnya ya, Bu Dewi di belakang sibuk sendiri, main BBM, main SMS, telepon-teleponan suaranya visi. Orang tanya itu siapa sih? Itu tuh Ibu Andi yang jadi persoalan, Dewi yang kena Andi. Yang cari persoalan Dewi yang kena Andi. Jadi nyambung di situ. Karena itulah saya wasiatkan dari sekarang hati-hati, jaga betul dua hal ini. Dan sekarang medianya banyak. Bahkan nggak ada teman tuh bisa cari masalah sekarang. Teman nggak ada, tapi kan media sosial ada. BBM ada, Facebook ada, kadang-kadang bikin status kan. Suami saya tadi malam tidurnya tangan ke atas, kaki ke bawah gini. Ini maksudnya ditungguin orang bikin status, begitu ada jawaban sambil masak. Lu nggak nyangka ya, padahal nyangka itu. Saat dia bilang nggak nyangka ya, sedang nyangka itu benar. Ini Bu ya, jadi wajib taat, paksakan. Kalau ibu tidak taat pada saat itu, padahal suami sudah minta, maka gini nanti, ketika ibu membantah ada dosa. Ibu sholat dapat pahala, membantah ada dosa lagi, sholat ada pahala. Nah orang seperti ini nanti akan ditimbang di akhirat. Perhatikan cara timbangnya. Kalau bagus amalannya, ada kebaikannya, ada kejelekannya, maka kebaikan menutup yang jelek. Kalau tersisa yang baik, masuk surga dia. Yang jadi masalah, maaf, yang baiknya sudah nggak ada, yang jeleknya tersisa. Maka yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada dosa disebabkan orang lain, ada dosa disebabkan pribadi. Kalau dosanya pribadi, dia langsung masuk neraka. Yang paling kasihan yang seperti tadi, dosanya muncul di rumah tangga bukan di luar. Karena itu berusaha semaksimal mungkin. Nah, dosa diakibatkan orang lain, misal sholat tapi mencela orang. Baru keluar sholat sudah gibah, membicarakan keburukan orang. Gak tanggung-tanggung ustaznya yang dibicarakan. Bisa keluar dari sini. Itu yang luar biasa. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya. Anda haji, setelah haji bohong, diambil pahala hajinya diberikan kepada yang dibohong. Kalau habis semua kebaikannya, tersisa kejelekannya, misal fitnah orang, Masya Allah, maka akan diambil dosa-dosa orang yang difitnah itu ditimpakan kepada orang itu, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya yang terakhir saya tutup, yuk ibu berusaha, bismillah, ibu berusaha saja, insya Allah pahala sudah datang. Jangan terus sampai meninggal dunia, ya. Karena orang meninggal cuma perempuan Pak, cuma perempuan. Hidupnya nggak berkerudung. Paket. 1 memandikan, 2 menyolatkan, 3 mengkafani. Dalam mengkafani itu khusus untuk perempuan itu akan dikenakan kerudung. Ya. Ini jangan sampai menunggu meninggal dunia baru berkerudung. Malaikatnya nanti bisa kebingungan itu. Kamu sekarang pakai kerudung? Malah gitu enggak. Hati-hati itu. Oke. Sekian ini dulu ya. Sudah 1:30 ini saya sudah lewat. Saya kira kita cukupkan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, yuk saat Ramadan perbaiki diri kita, rajin baca Quran, perbaiki sholat, dan nomor 3 itu sedekah, banyak bersedekah. Sedekah itu tidak harus lewat uang, dan jangan dipaksa oleh Allah mengantarkan kepada kita orang-orang yang minta. Boleh dengan tenaga, itu kan banyak itu yang kotor. Saya baru masuk saja sudah banyak sampah di belakang, ya, di karpet-karpet masjid. Jangan tunggu orang bersihkan, pahalanya luar biasa, 100. Ambil, yuk. Setiap kita temukan, ambil, kantongi simpan di luar, nah itu seperti itu, pakai. Yuk, ambil, cari, dapatkan, insya Allah ada pahalanya. Jangan tunggu orang bersihkan, berebut pahala, berburu. Allah sudah tampakkan, kalau kita lakukan rugi. Dan terakhir itu tobat. Tolong setiap malam setelah tarawih coba dia renungkan dosa kita dari sampai malam itu. Hadis sahih. Kata Nabi,
Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saya tutup. Siapa yang sholat tarawih malamnya dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian di sela-selanya dia istighfar, mengingat dosa, introspeksi, muhasabah, ingat, berlinang air matanya jatuh, saat jatuh air matanya diampuni dosanya sampai dia pada saat itu, pada malam itu, dari mulai balik sampai dengan malam. Di semua dosa digugurkan oleh Allah, kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau Anda masih punya persoalan dengan manusia apapun itu, selesaikan sebelum meninggal. Barangkali sampai sekarang diberikan waktu hidup karena masih ada dosa yang belum diampuni. Kalau sudah dihidupkan sampai sekarang, singkatnya jangan tunggu malam nanti. Punya dosa sekarang, selesaikan sekarang. Karena belum tentu hidup sampai dengan malam nanti. Salam dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang terpilih untuk membimbing kita dalam menghadap dan memperbaiki amal kita supaya berkeadaan baik sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan sebelum kita memulai kajian ini agar kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai ada di antara kita wafat kecuali menegakkan akidahnya sebagai seorang muslim yang baik. Hari ini seperti pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, adalah serial yang akan melanjutkan bahasan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai pengantar amalan Ramadan. Bagaimana menyiapkan diri kita supaya nikmat dan semangat di bulan Ramadan. Tadi di pembukaan ada yang menyampaikan, jadi dibuka.